Salam sejahtera buat anak didik kami sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu J. Huta Barat dalam materi pelajaran yang baru, yaitu teks cerita sejarah. Ibu harap video pembelajaran ini juga akan membantu anak didik kami di dalam memahami teks cerita sejarah, sekalipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, Ibu jelaskan mengenai perbedaan novel sejarah dan teks sejarah. Ketika nanti perbedaan novel sejarah dan teks sejarah ini sudah dipahami, harapannya anak didik kami tidak bingung lagi untuk membedakan keduanya. Ibu awali dari novel sejarah. 1. Novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Semuanya bersumber dari rekaan. Nah, kata kuncinya adalah dapat saja. Artinya, novel sejarah bisa menggambarkan sesuatu yang pernah ada atau terjadi, dan bisa juga tidak menggambarkan semuanya itu, jadi bersumber dari rekaan. Sementara untuk teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. 2. Novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya atau dengan hayalannya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Sementara dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Semuanya harus benar-benar terjadi. Ketiga, faktor perekayasaan pengaranglah yang menunjukkan cerita sebagai sesuatu kebulatan atau koherensi, dan ada sesekali relevansinya dengan situasi sejarah. Sedangkan kalau untuk teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi, paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa apa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal ini berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Ini artinya dapat dibuktikan kebenarannya tentang hal-hal yang disampaikan di masa lampau, ya. Nah, yang keempat, untuk novel sejarah, pengarang tidak terikat pada fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Semuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwa tidak perlu bukti, berkas, atau saksi. Ya, kembali diingat, tidak terikat pada fakta-fakta sejarah. Ya, nah, sementara untuk teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, yang terakhir, nomor 5, pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, dan situasi hidup dan masyarakat di dalam novel sejarah, semuanya adalah hasil imajinasi. Sementara untuk teks sejarah, pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, dan situasi hidup dan masyarakat harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi, itulah perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah. Ibu berharap anak didik kami bisa memahaminya. Berikutnya, pengertian novel sejarah dan teks cerita sejarah. Ya. Novel sejarah diartikan sebagai tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh dan atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang dibahas secara panjang lebar dan mendetail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa atau tokoh nyata, namun dasar sejarahnya tetap ada. Sedangkan teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap membuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja.
Jadi, untuk novel sejarah dan teks cerita sejarah sendiri itu hampir mirip ya, hanya perbedaan istilahnya saja. Tetapi keduanya merupakan prosa fiksi, menggunakan hayalan atau imajinatif. Berikut ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Teks cerita sejarah disajikan secara kronologis. Artinya ada urutan peristiwa atau kejadian. Urutan peristiwanya sebelum, saat, atau setelah, itu semuanya disampaikan secara berurutan. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, yaitu keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya. 3. Berisi fakta berupa data. Mengandung konsep 5W plus 1H atau dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana atau biasanya disingkat dengan adik Simba. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah yang pertama yaitu pengenalan situasi cerita atau disebut orientasi atau exposition. Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Bahkan, tokoh dan hubungan antar tokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Kata kuncinya hanya memperkenalkan saja. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa adalah bagian di mana kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Artinya, apalah pemicu utamanya sehingga terjadi masalah kepada tokoh utama. Struktur yang ketiga yaitu konflik atau rising action. Di sini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Nah, ikut meningkat dibandingkan apa? Dibandingkan dengan yang kedua tadi, yaitu pengungkapan peristiwa. Lalu yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokoh. Biasanya pada bagian puncak konflik ini, emosional pembaca pun ikut meningkat ketika membacanya. Lalu yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Nanti yang keenam adalah koda. Tapi untuk penyelesaian atau resolusi, jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat pula melalui penjelasan maupun penilaian terhadap nasib dan tokoh yang dialami oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa. Dan yang terakhir adalah koda. Pada bagian koda merupakan bagian komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak selalu ada atau tidak disarankan. Lebih baik pembaca yang menyimpulkan sendiri amanat apa yang ada untuk dirinya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kronologis, seperti mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau biasanya disebut kata kerja material. Contoh, menggores,
mendayung, menggenggam, dan sebagainya. 4. Banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Misalnya, menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, menuturkan, dan sebagainya. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran tokoh. Biasanya disebut dengan kata kerja mental. Contohnya mengharapkan, mendambakan, merasakan, menganggap, menginginkan. Nah, contoh kata-kata ini adalah tidak diungkapkan secara langsung, tapi ada di dalam pikiran tokoh. 6. Menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. 7. Menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nilai yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, adat istiadat, dan hasil karya cipta manusia dalam budaya tertentu. Yang kedua, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata laku, interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial ini juga bisa termasuk ke dalam tata kramanya. 3. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam nilai moral ini dijelaskan mana yang layak dilakukan atau dikerjakan oleh manusia dan mana yang tidak. Kemudian, nilai agama atau religius adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran keagamaan, yakni keterkaitan antara manusia dengan Tuhannya sebagai sumber ketentraman dan kebahagiaan. 5. Nilai pendidikan atau edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengajaran atau pengubahan tingkah laku dari buruk ke baik. Nilai pendidikan ini juga ada kaitannya dengan kecerdasan, kepintaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan latar, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri latar tersebut. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini, novel sejarah atau teks cerita sejarah. Ibu berharap video pembelajaran ini dapat membantu pemahaman anak didik kami mengenai materi kita dan dapat mengerjakan tugas-tugas berikutnya yang berkaitan dengan teks atau novel sejarah. Sekian dan terima kasih.